baca doa sudah juga pagi tadi lah. Baca doa. Al-Fatihahnya sudah juga. Absen. Udah cukup aja lo Tan. Sudah cukup. Sudah. Yang bulikan doa apa nih? Bulik. Siapa? Sipa. Apa dia? Ibit. Berarti ibu tulis izin lah. Suratnya ada kan dulu? Ada. Apa aja. Tapi ibu maafkan hari ini soalnya bagi ibu baik hati ibu. Jadi ibu maafkan hari ini yang ada berat. Nah, hari ini kita belajar akidah akhlak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat. Tapi yang kita bahas hari ini adalah taubat. Yang kita bahas hari ini taubat. Taubat. Secara bahasa di buku itu taubat apa? Secara bahasa taubat itu apa? Kembali. Kembali. Secara istilah taubat itu kembali ke jalan yang benar. Ya, secara istilah. Taubat apa tadi? Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Jadi taubat itu secara bahasa artinya kembali, dan secara istilah taubat itu berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi taubat itu keinginan dalam hati kita yang kuat gitu, supaya jangan melakukan dosa-dosa yang kita lalui dulu, jangan dilakukan lagi. Keinginannya tuh untuk taubat itu kuat, karena dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adamah khata'un wa khairul khatta'i at-tawwabun. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat yang telah melakukan dosa. Jadi kita melakukan dosa, lebih baiknya kita bertaubat. Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Jika taubat betul-betul dilakukan dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang jujur, yang didasari dengan tekad yang kuat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menerima taubat jika kita benar-benar ingin bertaubat dan tidak melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang terdahulu lagi. Nah, jadi Allah itu maha pengampun, maka sudah seharusnya kita menyegerakan diri untuk bertaubat kepadanya dari segala dosa yang telah kita perbuat. Taubat dengan sebenarnya taubat atau semurni-murninya taubat yang biasa disebut dengan taubatan nasuha. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri bertaubat dalam sehari 100 kali. Betapa manusia termulia yang mendapat jaminan surga
surga, maksudnya tuh Rasulullah tuh pastinya masuk surga, sedangkan kita belum tentu masuk surga. Sidin dalam sehari itu Sidin bertobat 100 kali dalam sehari. Kita sebagai manusia yang belum tentu masuk surga, sehari itu ada pada dulu bertobat, belum tentu loh. Jadi yang kedua itu jenis dan syarat taubat. Artinya yang kedua itu jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat yaitu ada dua. Yang pertama itu taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Yang kedua itu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama dulu, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang pernah dia lakukan atau yang pernah dia lakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak sehubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syarat di situ. Apa saja syaratnya? Ratna? 3 syarat. 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Ya. Apabila 3 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka taubatnya itu tidak sah. Jadi harus semuanya terpenuhi, yaitu yang pertama meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, yang ketiga itu berniat tidak melakukan lagi selamanya. Jadi kalau misalnya kada terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka taubatnya tidak sah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 4 syaratnya bacakan Nur Hasanah. 4 syarat taubat terhadap sesama manusia. Sampai 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyelesaikan perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. A. Apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. B. Apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, atau gibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Iya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Yang keempat itu membebaskan diri dari hak manusia yang dijolimi. Yang pertama itu apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Jika dosa itu menyangkut harta dan mengembalikan atas hak harta yang dimiliki orang tersebut. Yang kedua itu apabila menyangkut non-materi seperti memfitnah, menggunjingnya, atau menggibahnya. Nah, ini banyak kalau dilakukan masyarakat seperti menggibah, memfitnah, menggunjingnya, yaitu menggibah sama aja. Memfitnah atau menggibah banyak kok dilakukan masyarakat menggila, memfitnah, menggibah. Nah itu kalaunya kadang meminta maaf dulu ke orang yang kita gibahi tersebut, maka taubatnya itu kada diterima. Jadi kita harus minta maaf dulu ke orangnya. Jika minta maaf kita dimaafkan oleh orang tersebut, maka kita meminta maaf lagi atas dosa kita, yaitu menggibah kepada dosa kita menggibah orang tersebut. Jadi kita minta maaf lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat orang terhina di hadapan Tuhan. Jadi kita kalau mau
kita misalnya membuat dosa atau membuat kesalahan apapun, kita itu kada terlihat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Di sini ada firman-Nya dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, yang ketiga itu dampak positif perilaku bertaubat. Dampak positif perilaku bertaubat itu tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi dirasakan oleh orang lain. Yang keempat itu perilaku membiasakan diri untuk selalu bertaubat atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap berikut. Yang pertama itu apa, Ratna? A. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. B. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. C. Merasa tidak senang apalagi melihat orang lain berbuat dosa. D. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang saleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Iya. Perilaku misalnya diri bertobat antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi bila kita melakukan dosa sekecil apapun itu jangan dianggap remeh. Karena bisa aja dosa sekecil apapun itu pasti dicatat oleh malaikat apa? Malaikat. Malaikat apa? Dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Yang kedua itu berusaha menutup perbuatan dosanya dan dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Misalnya kita melakukan perbuatan dosa, kita tutupi dengan perbuatan baik. Misalnya kita melakukan ibadah, sholat, puasa, atau bersedekah. Nah, kita tutupi dengan perbuatan baik itu dosa kita yang telah kita berbuat. Yang saya itu merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Karena berbuat dosa, Marwi itu merasa tidak senang kalau Ratna melakukan dosa. Yang D itu memperbanyak bergaul dengan orang-orang saleh, misalnya kawan yang bertujuan mengaji atau bertujuan mendengarkan ceramah. Nah, itu memperbanyak bergaul dengan orang-orang saleh. Dan yang terakhir itu bersikap hati-hati dalam bergaul. Jangan salah memilih kawan. Kalau salah memilih kawan, ya kita pasti akan terjerumus ke perbuatan yang tidak baik atau yang salah. Jadi kelima perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik lagi dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, kita diskusi lah. Di situ tadi ada kan dampak positif perilaku bertaubat. Yang pertama itu bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kelompok pertama itu cari dampak positif dari perilaku dari taubat untuk yang diri sendiri. Yang kelompok kedua itu cari dampak positif taubat bagi orang lain. Ini kelompok pertama diri sendiri. Yang kedua, kelompok kedua itu yang orang lain, bagi orang lain.
Jadi kita mengadakan diskusi lah, yaitu dampak positif perilaku taubat yang bagi perilaku sendiri dan bagi orang lain. Kerjakan dulu, cari dampak positifnya. Kelompok berdua, cari dampak positifnya. Kerjakan dulu, ibu beri waktu 2 menit. Kerjakan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 1. Dampak positif perilaku bertobat bagi pelakunya sendiri. Silakan kelompok 2. Ya. Bagi perilaku sendiri. 1. Memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau Islam setelah menempuh jalan yang sesat atau karena perbuatan dosanya. 3. Memperoleh simpati masyarakat lagi. Ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Yang selanjutnya untuk yang bagi orang lain, kelompok kedua. Dampak positif perilaku taubat bagi orang lain. Silakan kelompok 1 lah. B. Bagi orang lain termasuk keluarga. 1. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. 2. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat atau tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Sudah. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Sudah paham kalau dampak positif perilaku taubat? Sudah. Kalau sudah paham, itu ada evaluasi untuk kalian. Menjawab soal pilihan ganda. Dijawab hari ini, Ibu nilai juga hari ini. Kalau soalnya ada yang keliru atau terjemahi, alhamdulillah. Kalau sudah, bukan berikutnya. Nilainya lain aja gini lah Ibu lah. Kalau ini Ibu anak orang, ini nilainya di rumah aja. Oke? Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang menunjukkan pembelajaran kita hari ini. Oke, kesimpulan dibacakan oleh Sanahla. Silakan. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Iya, itu kesimpulan dari sana untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa gitu yang di belakang tuh. Coba buka bukunya. Tentang taat. Iya, taat. Minggu depan kita akan membahas tentang taat. Jadi baca itulah bukunya. Nanti ada ibu tanyakan nanti di awal pembelajaran kita tentang taat. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.